Oke, kembali lagi di Kok Katanya Podcast. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Sempurna. Kayak diskusan bro. Oke teman-teman, balik lagi di Kok Katanya Podcast yang edukatif, inovatif dan juga tolol. Ya serius. Oke, balik lagi di sini sama Genta. Dan di sini masih ada Yudut, ada Kano, ada Yusril, ada Raffi, Aceng, dan Adun. Oke, teman-teman, hari ini kita dengan layout yang berbeda. Buat teman-teman yang ada di Spotify mungkin belum bisa ngelihat kita secara langsung mungkin ya. Secara visual. Tapi teman-teman yang di Spotify boleh cek di YouTube kita di Kana Entertainment. Di situ teman-teman bisa ngelihat muka-muka kita secara langsung, bisa ngelihat ketampanan Adun dan yang lain-lain ya. Jangan jadikan kita jadi bahan-bahan. Hari ini Wah, Adun. kita mau ngebahas apa nih? Awal mula kopi kanet terbuat. Awal mula Kopi Kane berdiri berarti ya. Tanggal berapa kopi kanet dibuatnya atau berdirinya? Nggak tahu nih ya orang-orang. Oke. Gimana sejarahnya awalnya. Jadi buat si Kopi Kane itu sendiri teh ya, berdiri teh di tanggal 3 Juni 2023 berarti tahun kemarin. Oh, Masih baru genap 1 tahun, tanggal 3 Juni besok. Nah, si Kopi Kane ini teh sebenarnya mah jadi pada tanggal 3 Juni 2023 yang jelasnya mah ini yang pertama mulainya dari Kopi Kane, silahkan dijelaskan. Nah, si Kopi Kane ini teh berdiri tanggal 3 Juni 2023. Nah, ini teh berdirinya teh sama 8 orang berarti ya. Awalnya teh ada 8 orang. 8 orang, salah satunya teh aku sama Indung Urang. Si Kopi Kane ini berdiri. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya, dari 8 kenapa sisa sendiri atau sisa berdua. Jadi untuk teman-teman yang lain pendiri Kopi Kane lah ya, bisa dibilang gitu, pendiri si Kopi Kane teh mereka sedang menempuh pendidikan, sedang melanjutkan pendidikan mereka, menyelesaikan kuliah mereka gitu. Jadi sekarang yang handle cuman berdua gitu. Terus kenapa sih dinamainnya teh Kopi Kane gitu? Kenapa dinamainya Kopi Kane? Ya. Dinamain Kopi Kane teh sebenarnya sedikit cerita merenya. Sebelum si Kopi Kane ini berdiri teh, urang sama 6 orang yang lain teh ada usaha kecil-kecilan lah gitu ya. Ada usaha kecil-kecilan yang dimana namanya teh Sate Kane. Sate Kane ini tuh sebenarnya agak sedikit berbeda dengan Kopi Kane. Kalau Sate Kane itu awalnya berempat, ditambah 3 gitu. Nah, kenapa namanya Kane? Jadi dari salah satu pendiri si Sate Kane atau teman-teman orang lah dulu gitunya, waktu mau nyari nama teh bingung gitu, nyari nama naon, karena tadinya mau pakai nama kita, inisial kita gitu, cuman bingung gitu ta. Cuman bingung mau apa, akhirnya salah satu teh nyetusin gitu untuk ngomong, ya udah namanya Kane aja.
Kane itu sebenarnya ada dua arti nama. Yang paling gampang ya mah, Kane dibalik enak dengan. Kane dibalik enak. Nah, cuman setelah cari tahu, ternyata ada bahasa Yunani apa bahasa mana gitu si Kane ini teh artinya teh laki-laki. Nah, akhirnya kita ambil ini teh karena ya emang kebetulan pada saat itu teh isinya laki-laki semua gitu. Cerita si nama Kane itu sendiri kenapa mah ya karena itu awalnya gitu. Surti, kopinya Surti. Aduh. Ngopi. Kenapa bergeraknya di dalam bisnis perkopian? Kenapa gak yang lain? Kan sebelumnya Sate. ya, Oh. lanjut sama lagi. Jadi kenapa kopi menurutnya? Ya. Kenapa di kopi? Kenapa ke tempat kopi? Jadi awal mulanya tuh gini. Orang secara pribadi punya cita-cita dulu teh. Pengen punya coffee shop sendiri. Kenapa pengen punya coffee shop sendiri? Orang tuh ngelihat gitu. Anjir orang ngebuang-buang uang buat datang ke coffee shop satu dan ke coffee shop yang lainnya. Untuk sekedar nongkrong. Nah, orang mikir, kenapa nggak orang ciptain si tempat nongkrong itu sendiri gitu. Nah, ternyata yang punya pemikiran itu teh bukan cuma orang, 6 lainnya juga punya pemikiran itu gitu. Nah, akhirnya kita berembuk gimana bagusnya, gimana baiknya. Akhirnya kita ngeberaniin diri lah mulai ngebuka ini gitu. Nah, mungkin ada gambaran buat teman-teman yang mau nih pertama atau yang mau memulai membuka usaha naik kopi ataupun candy gitu. Untuk nyoba merenya Nah, secara ininya mah buat nyoba. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang mau nyoba atau pengen gitu ya, tapi masih minder, masih malu. Kalau orang pribadi sebenarnya lebih nyaranin untuk mulai we dulu gitu. Berani we dulu karena orang juga dulu kalau misalkan ngikutin ekspektasi gitu, ngikutin kepengen mah gak seperti ini sebenarnya gitu. Cuman pada saat itu ada yang ngomong untuk yaudah we mana mulai dulu aja gitu, coba. Wah tarik ting Misalkan tuh kan kalau misalkan mana nggak nyoba, mana nggak akan pernah tahu gitu. Masalah, aduh, nggak bisa bikin kopinya, nggak bisa bikin makanannya, nggak bisa bikin ininya. Di internet sekarang banyak anjir sebenarnya gitu. Banyak untuk belajar, banyak untuk resep-resep, gitu. cara-caranya tuh udah banyak lah gitu, udah gampang anjir bisa dibilang mah gitu di zaman kita sekarang mah gitu. Nah, terus produk apa sih yang diunggulin, terus produk apa sih yang dijual di Kopi Kane saat ini tuh? Produk yang diunggulin di sini teh dari minumannya dulu menurutnya. Dari minumannya di sini teh ada Kopi Kane. yang Best sellernya lah ya gitu ya, bisa orang bilang best seller. Kenapa dibilang best seller? Karena ini teh udah jadi apa ya, bisa dibilang udah jadi banyak lah orang yang pengen minum kopi tapi si kopinya teh nggak mau yang bikin deg-degan, nggak mau yang mau bikin pusing lah gitunya si kopinya teh. Nah, si Kopi Kane ini teh kopi susu, cuman rasanya itu lebih bisa dibilang simple tapi elegan. Bisa dibilang simple, elegan tapi ngekrim gitu, masuk ke semua kalangan lah gitu. Mau orang tua masih bisa minum, mau anak-anak seumuran kita masih bisa minum. Terus sama anak kecil juga mungkin udah bisa minum gitu. Sama kalau misalkan produk unggulannya di sini tuh ada manual brewnya. Manual brewnya mungkin di beberapa coffee shop lain ada, tapi mungkin masih jarang barunya. Manual brew di kita teh kita pakai beans yang beda. Kalau biasanya kan biji kopi itu dari tanaman kopi. Di sini teh ada, kalau di sini tuh ada beans dari luwak, kopi luwak yang murni dari luwak gitu, bukan yang sasetannya, tapi murni dari luwak. Nah, itu salah dua lah ya, bisa dibilang salah dua best seller di sini gitu. Terus apalagi makanan. Kalau makanannya mah ada beberapa sebenarnya, ada rice ball, terus ada nasi goreng. Nasi goreng sih menurut orang yang paling
bukan best seller tapi ini tuh pembeda dari nasi goreng lain lah gitu, karena kita bikinnya tuh pakai bumbu kita sendiri, riset sendiri, ngeracik sendiri, dan ya alhamdulillahnya enak gitu. Jadi bukan sekedar nongkrong aja, lapar bisa beli nasi goreng. Nah, mungkin sebelum lanjut ya, Hah? boleh tahu dong buat temen-temen nih informasi juga lokasinya tempat kita ini di mana, syuting kita ini juga di mana. Oh, boleh. Kalau teman-teman yang mau mampir atau yang mau main gitu ya ke Coffee Kane, si Coffee Kane teh ada di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 203. Kalau misalkan bingung Geger Kalong Hilir teh di mana gitunya, di bawah UPI, gampangnya mah bawah UPI, dekat Polban. Terus mau lebih gampangnya lagi mah Northwood Geger Kalong, maju lagi itu nanti ada di sejajaran Northwood ada Coffee Kane gitu. Nah, terus kenapa sih buka di sini gitu? Kenapa buka lebih memilih di Geger Kalong? Di Gerlong barunya kenapa? Nah, kenapa buka di Gerlong teh karena pada saat kita kan diskusi nih orang teh sama beberapa orang yang lain lah gitunya, sama beberapa pendiri yang lain teh. Ini kita mau nyari tempat teh mau yang kayak gimana dan segala macamnya. Keluarlah beberapa kriteria di situ teh, keluar beberapa kriteria tempat kita pengen A B C D. Nah, setelah kita nyari-nyari tempat, banyak yang cocok teh sebenarnya, yang cocok banyak. Cuman yang jadi kendala pada saat itu teh karena kita baru banget kan terjun ke dunia kayak gini teh gitu. Baru banget terjun ke dunia kayak gini. Jadi kendala teh sebenarnya masalah budget. Kalau di luar teh ada yang harganya sampai 100 juta, 200 juta gitu si tempatnya untuk kontrak. Nah, bahkan ada yang paling mahalnya teh sampai berapa miliar gitu untuk sewa tempat. Nah, ketemulah di Geger Kalong ini teh pas di survei ternyata masuk dari kriteria kita kemarin teh dan harganya juga masih masuk gitu. Makanya ya udahlah memutuskan karena tempatnya juga lumayan strategis gitu, nggak dekat sama kampus, dekat sama sekolah dan lain-lain. Akhirnya kita memutusin untuk di sini gitu. Berarti target buat pemasaran di sini mahasiswa merenya. Mahasiswa, anak muda gitu, yang Sekolah, anak sekolahan yang mau nongkrong di sini gitu. Makanya juga kita juga nyari tempatnya gitu dekat kampus, dekat sekolahan, dekat komplek malah gitu. Dengar ya, selain banyak nih ada yang bilang sebagian juga yang pernah kesini. Di sini tuh sebenarnya bukan sekedar kopi shop. Betul. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi mungkin buat teman-teman juga merenya yang dengerin obrolan kita hari ini atau nonton obrolan kita hari ini, di sini teh kita bukan cuman sekedar coffee shop, tapi ada bisa dibilang apa ya, kreatif hub merenya, kreatif hub atau tempat berkreatif gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman mau bikin podcast kayak gini atau misalkan mau main band di sini bisa gitu, karena setiap malam minggu kita ada live musik. Nah, live musik ini tuh sebenarnya udah ada satu band utama lah di sini gitu ya, udah ada satu band utama yang di sini. Sama juga kalau misalkan ada teman-teman yang mau mah boleh gitu, mau kapanpun, mau di hari Sabtu misalkan Kang mau main gitu di hari Sabtu, band yang utamanya digeserin dulu gampang, band utama bisa digeser gitu, bisa dipindah-pindah band utama malah gitu. bisa dianaktiriin dulu gitu. Nah, selain itu juga mungkin ya berkreasi seni lah di sini mah. Teman-teman mau ngemural, mau ngelukis, mau apa di sini boleh gitu, bebas di sini mah. Jadi bukan cuma sekedar nongkrong, kalian mau ngelakuin apa gas we di dia gitu. Bisa juga buat tempat pengembangan diri. Bisa buat pengembangan diri, buat belajar gitu, apapun gitu. Terus misalkan tadi balik lagi menurutnya ke pertanyaan si Yasril apa si Yuda gitu, yang kenapa coffee shop gitunya, karena orang kan awalnya juga belajar sendiri gitu, nanya sana sini ngobrol, latihan sendiri. Nah, teman-teman yang dengerin, yang nonton juga gitu ya, yang mau belajar bikin kopi juga bisa sebenarnya di sini gitu. Mau nyobain gimana sih caranya bikin kopi, gimana sih caranya ngeracik kopi yang enak, boleh gitu di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kopi sendiri juga bisa mungkin ya. Membeli merenya. Ya boleh. Kalau misalnya gratis mah boncos. Lebih oke. Meren gini, merennya prosesnya teh
contoh misalkan si Ano misalkan datang ke sini mau beli kopi tapi si Ano teh pengen nyobain bikin sendiri, nah itu boleh gitu. Nanti ada Rapi, ada si Koko yang nggak ada hari ini, ada si Yuda, ada si Ano juga gitu, bisa lah nyoba ngelatih kalian untuk bikin kopi gitu. Ya, sebenarnya mah gampang sih nyiin kopi tehnya, cuman kan beda-beda aja. Beda-beda. Siapa Melalui rasa. Anjay. Lagi no, apa lagi no? Itu Ada betul asa ya. di pomnya itu. Asa di pom Masuk. kalau Boy Nuki mah bisa dikatnya. naon sih itu Oh, tanggapan Ulah keluarga. eta, ulah eta. Yang sebelumnya dulu coba. Itu nu lain mah. kait lagi Nah, seni eta mah anjing eta mah. Sebelumnya lagi coba Pin. Dari sini. Udah sih emang geus pare. jadi sebenarnya naon sih anu jadi nyiin tantangan teh membuka kopi shop itu Jadi tantangannya, jadi tantangan si buka coffee shop teh. Sedangkan Legalong ini kan ada North. Geus loba, ada Terus apa. banyak lah, banyak saingan gitu ya. Bahkan kan di sebelah sana ada yang pada depan gitu kan. sisi-sisi lah kopi shop dia gitu langsung jadi Eh. lain. Orang eta apa ya bisa dibilang tantangannya gitu nya. Tantangannya eta orang kudu ngahantem, orang kudu ngahajar ibaratnya mah mereka yang udah ada di sini gitu. Tantangannya kan di situ. Kumaha carana kumaha inina. Orang cuman berani ngomong gitu ya. Modal keberanian. Modal bismillah gitu tah. Soalnya naon sekarang mah gini. Kalau misalkan orang ngebahas tentang tantangannya gitu ya. Tantangannya mah semua coffee shop menurut orang hampir sama lah. Saingan yang lumayan ketat. Jangankan di kota Bandung gitu ya, di Geger Kalong sendiri pun di sini ya. Tadi Marane ngomong ada si A, ada si B gitu ya, ada banyak gitu. Tapi orang berani itu karena orang yakin kalau orang bisa jadi pembeda dari mereka. Mereka mungkin dari sisi tempat mungkin mereka bisa lebih nyaman, dari sisi rasa mereka mungkin bisa jauh lebih enak, tapi orang di sini ngeberanin karena orang punya pembeda di sini. Selain orang berani bersaing soal rasa, orang berani soal harga, dan ada pembedanya yang apa pembedanya yang tadi si kopi luwak tadi gitu. Salah satunya di situ. Si kopi luwak tadi menurut orang itu jadi pembeda dari coffee shop lain yang belum berani lah untuk ngelakuin itu gitu. Terus kan banyak juga coffee shop gitu yang belum berani disuruh pembeli bikin sendiri gitu. Biar tahu gimana cara bikin kopi. Nah, di sini bisa teman-teman kalau mau kan di coffee shop lain belum tentu boleh. Belum tentu bisa. Nah, kenapa orang nerapin sistem itu gitu ya? Biar sok siapa yang mau beli, mau nyobain misalkan bikin kopi segala macam di sini boleh. Karena ngerasa sama beberapa orang waktu dulu, orang mau belajar bikin kopi teh mahal. Mahal. Harganya jutaan lah gitu dalam cuman 2 hari 3 hari teh lumayan gede. Nah, orang sama barudak teh mikir gitu, anjing lamun misalkan batur atau orang lain gitu ya, pengen belajar kopi tapi dengan harga yang mahal kayak gitu, industrinya bakal susah. Makanya baru orang waktu itu memutuskan untuk ya udahlah cobain gitu. Terutama kan Marane lah gitu yang waktu itu ngepelopor untuk ya udah mendingan orang-orang yang beli boleh nyobain, boleh ini. Ya itu gitu alasannya karena bikin belajar kopi teh mahal, orang punya ilmunya. Ibaratnya orang sedekah lah gitu. Kita sedekah, berbagi ilmu. Kalian yang mau atau siapapun teman-teman yang mau belajar kopi di sini, sok we belajar gitu kan. Bahkan kayak teman kita juga gitunya si Jua sering ke sini belajar bikin kopi sampai akhirnya dia bisa gitu. Jadi inti nama kita mah beda dari yang lain lah ya. Beda dari yang lain gitu karena Resep mah bisa ditiru tapi rasa dari tangan dari hati nggak bisa ditiru. prosesnya yang nggak bisa ditiru teh. Nah, dilihat dari itu mungkin kalau aku sih lihat dari AA nih ya, di usia sekarang ini kan masih muda, cara ngehandle tim yang bekerja tuh gimana sih ya? ngehandle tim kerja gitu nya. Sebenarnya kalau misalkan jujur-jujuran mah
kurang secara pribadi mah belum bisa sampai ngepegang gitunya, belum bisa sampai ngepegang secara sendiri. Cuman alhamdulillahnya teh kalau di sini orang ya ketemu maraneh lah gitunya, ketemu yang ada di depan kamera sekarang sama ada yang di belakang kamera sekarang teh, kalian teh kumanya mau gitu kerjasama solidaritasnya teh kuat gitu, saling ngebagi beban, saling ngebagi ini, jadi kan nggak berat ya kalau misalkan kayak gitu. Jika contoh yang ibaratnya mah shift 1 siapa, shift 2-nya siapa, dibagi-bagi secara mandiri tehnya, alhamdulillah lah gitu. Kalian bisa ngelakuin itu secara sendiri, secara mandiri gitu, tanpa didorong sama orang, bukan didorong maksudnya tanpa dipimpin sama orang lah gitu. Marane bisa ngelakuin itu gitu. Jadi tanpa Marane juga mungkin orang nggak bisa sampai kayak gini gitu. Nama saling membantu, sebenarnya saling membantu, kerjasama, karena ayeuna beban seberat apapun aya dibagi ku babarengan mah kan jadi ringan gitu. Berapa menit? 22 menit? Goblok, teu kerasa ini. Nah sih si konsep coffee shopnya tuh garage, motor garage. Kenapa sih konsep coffee shop garage gitu ya? Sebenarnya di sini teh berarti udah berapa? Dua kali rubah konsep sebenarnya. Yang pertama itu teh industrial lah, bisa dibilang itu industrial. Cuman pada saat industrial itu teh tukangnya salah teh salah naonna, salah ngecat nukun kan lain panjang lainnya. Berarti salah. si orang sama borak teh ngomongnya, Pak ngecat teh make warna semen. Si tukang teh emang ti awal teh udah kelihatan lah gitunya, si tukang teh rada bingung. Kumaha deh cenara si warna semen teh. Sama orang tuh dijelasin, bahkan sama orang tuh sampai dikasih videona gitu. Foto videona. Nih Pak cara ngecetnya juga kieu. Warnanya juga kieu, fotonya juga kumaha gitu. Akhirnya dia teh nyanggupin, "Oh, oke, siap." Siap. Karena orang sama yang lain pada saat proses pembangunan itu lagi kuliah kan. Jadi kontrol teh pulang kuliah. Datanglah satu waktu teh orang berdua sama teman orang ke sini. Pas sebelumnya teh ngehubungin dulu ke tukang teh, "Pas sekarang ngapain?" Udah masuk tahap finishing ngecat. Udah masuk tahap finishing ngecat. Orang ngeliat lah. Pas ngeliat, anjing nah warna abu-abu. Abu-abu mencang. Abu-abu nanti abu-abu nu lain warna semen gitu. Bener-bener abu-abu. Abu-abu kan. Di kamar-kamar. Pak, nah warna ke cenah abu-abu kieu si bapan mah teh. Jadi salah, ada metodenya teh harusnya teh si cat teh kieu nya kurang jelasin sedikit. Mun teh salah mah cat hideung, cat abu-abu sama cat putih. Itu teh digabunginnya di tembok, tapi ku si bapak mah dicampur teh di nu kalengna. Jadi warnanya kitu geuningan. Akhirnya ya udahlah. Udah apa namanya? Udah terlanjur, akhirnya kita ngerubah, ya udahlah homey aja gitu si tempat kita teh. Setelah itu bosen ya, anjir. Kieu-kieu wae si tempatnya gitunya, kieu-kieu wae. Nuansanya udah bosan. Ketemu sama Marane. Beneran. Ya, sebagian besar di sini juga meren suka sama motor, suka main motor dan segala macam. Kita ngedevelop lagi kan waktu itu, ngedevelop. Enaknya gimana, bagusnya kayak gimana. Akhirnya ya udahlah, kita suka motor, kita punya tempat. Akhirnya ya udah kita bikin temanya home garage gitu. Terus kena laptopnya bakat. Paling Udah paling segitu aja lah ya episode pertama buat perkenalan Kopi Kani. Nanti ada episode bukan hanya podcast tapi ada game-game keseruan lainnya. Jadi tunggu aja. mungkin ada vlog oke sebenarnya. Ada vlog juga. Ini melip. Live. Jadi tungguin aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jangan juga lupa mampir ke Kopi Kani di jalan apa? Jalan Geger Kalong Hilir nomor 203. Oke, kita dari Kopi. Sama jangan lupa follow Instagram kita di kofikane.
Coffee.kane. Jangan lupa follow IG kita juga di coffee.kane. Di sini katanya, sudah di sini sama dia. Oke, paling segitu aja. Raffi pamit undur diri. Yusril pamit undur diri. Anu pamit undur diri. Genta cabut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Nah, buat teman-teman yang mau ngopi nyantai, boleh langsung aja ke Coffee Kane langsung di Jalan Gerlong Hilir nomor 203.